Lucio Anneo Seneca. Itulah nama lengkap Seneca, seorang filsuf dari Romawi yang terkenal dengan ajaran filsafat Stoikisme atau Stoa. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 4 sebelum Masehi. Dia berasal dari masyarakat kalangan atas dan keluarga terhormat di Romawi. Di Roma, Seneca dilatih dalam bidang retorik dan diperkenalkan kepada filsafat Stoik Helenistik oleh Attalus dan Sotion. Pada tahun 25 Masehi, Seneca menuju Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau melanjutkan studi filsafatnya dan juga menyelidiki berbagai fenomena alam, mulai dari komet hingga banjir tahunan Sungai Nil. Selanjutnya, Seneca kembali ke Roma dan menjadi penasihat kekaisaran. Pada tahun 65, Seneca dinyatakan terlibat dalam konspirasi Piso untuk membunuh Nero. Meskipun tampaknya tidak mungkin ia bersekongkol seperti yang dituduhkan, ia tetap diperintah oleh Nero untuk bunuh dirinya sendiri. Ia mengikuti tradisi dengan memotong sejumlah nadinya agar mengalami pendarahan sampai mati. Dan istrinya, Pompeia Paulina, ikut melakukan hal yang sama, meskipun tidak sampai mati karena sempat tertolong. Itulah sejarah singkat tentang perjalanan hidup Seneca. Saatnya kita masuk dalam kutipan pemikiran Seneca dan kita ambil makna dari kutipan tersebut. Kalau tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Maksud dari kutipan Seneca ini adalah pentingnya untuk menemukan arah tujuan hidup kita ini mau kemana sebenarnya. Memperjuangkan tujuan hidup itu jangan ngasal, gak punya tujuan, gak punya arah, dan gak punya orientasi. Orang seperti ini pertanda dia tidak pernah berpikir untuk tujuan akhir hidupnya. Mau dibawa kemana saja dia tidak tahu, dan akhirnya malah melakukan perjalanan yang tidak bermanfaat. Perjuangan dalam menuju tujuan hidup yang efektif adalah harus jelas tujuannya. Contoh, kita adalah seorang sarjana keguruan yang baru selesai wisuda. Setelah itu, kita seharusnya bisa memiliki tujuan hidup mau kemana setelah wisuda. Apakah akan menjadi guru di sekolahan atau mau lanjut S2? Atau bisa saja tidak ingin bekerja menjadi guru, tetapi ingin bekerja kantoran atau bekerja di sebuah perusahaan. Nah, itu harus jelas kemana tujuan pilihan kita, agar kita tahu arah angin mana yang akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Atau kita juga bisa mencegah angin mana yang dapat membuat kita tidak sampai ke tujuan yang kita impikan. Mungkin banyak dari kita yang bilang, sudah ikuti saja arusnya, biar mengalir saja. Tapi jika aliran itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan seolah-olah bisa merugikan kita, menyakiti kita, apakah kita akan mengikuti arus itu? Kan tidak. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan lebih matang apa tujuan hidup kita agar kita tahu apakah arus itu akan membawa dalam tujuan kita atau malah menyakiti kita. Karena kita sebagai manusia sudah mendapatkan nikmat dari Allah berupa kebebasan untuk memilih jalan yang kita inginkan. Sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Kutipan Seneca yang kedua ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Seperti halnya mutiara. Mutiara itu bisa kita nikmati keindahannya, bisa menarik dan berkilau, harus diasah terlebih dahulu, harus dipoles dan digosok sedemikian rupa agar bisa menjadi mutiara yang utuh yang siap dinikmati keindahannya. Begitupun manusia. Jika ingin menjadi manusia yang seutuhnya, maka harus bisa lulus dalam ujian-ujian dalam hidupnya.
Contohnya seperti yang akhir-akhir ini tentang COVID. Sudah lebih dari 2 tahun kita diuji habis-habisan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kemanusiaan, dan segala fenomena yang berkaitan dengan pandemi ini. Lantas, apakah kita bisa menjalani ujian itu semua? Setiap orang pasti mempunyai parameter tersendiri dalam mengukur itu. Tetapi saat kita merasa ujian itu bisa kita lalui dengan baik, maka kualitas diri kita juga akan bertambah. Kita akan senantiasa selalu dekat dengan Allah. Kemudian, jadilah kita akan menjadi manusia yang berhasil selayaknya mutiara yang dapat dinikmati keindahannya. Tapi, lain lagi jika kita gagal dalam ujian hidup. Kualitas diri kita akan turun. Kita tidak lagi bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Hingga akhirnya, Tuhan akan memberikan ujian remedi agar hambanya bisa lulus dalam ujian itu. Tuhan yang Maha Penyayang akan membantu kita agar bisa menjadi manusia yang berkualitas tinggi dengan ujian-ujian itu. Sejatinya, ujian itu bukan bentuk ketidaksayangan Tuhan kepada kita, tapi sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Karena untuk menjadi manusia yang positif, yang berkualitas, harus seperti mutiara yang dipoles dan diasah agar bisa dinikmati keindahannya dan bernilai jual tinggi. Pertahankan semangat mudamu. Engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Dalam kutipan Seneca ini sebenarnya hampir sama dengan kalimat apa yang engkau lakukan pada masa mudamu akan berdampak pada masa tuamu. Tapi Seneca lebih menegaskan dalam hal semangat. Semangat berkarya, semangat bekerja, semangat menjalani hidup, dan semangat yang lain. Karena jika dalam masa muda saja kita dapat bersemangat seperti itu, masa tua juga akan terbiasa dengan semangat produktif waktu masih muda. Bahkan akan menjadi lebih baik lagi karena seiring berjalannya waktu, ilmu kita juga akan semakin banyak, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan akan menjadi kita lebih dewasa. Hingga nanti saat tua kita akan dengan mudah mengambil keputusan yang tepat untuk diri kita. Kalau masih muda, biasanya kan wawasannya masih sedikit, pengalaman juga masih minim, hingga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan juga terkadang banyak yang kurang tepat. Tetapi itulah sebuah proses. Jangan sampai alasan itu menggoyahkan semangat kita dalam berkarya di usia muda. Karena dengan kegagalan itu bisa menjadikan kita di waktu tua nanti menjadi bijaksana dalam menggunakan kesempatan-kesempatan yang datang dari kita. Mumpung masih muda, teruslah bersemangat. Kobarkan api perjuangan demi kemanfaatan orang lain dan diri kita sendiri. Kalau engkau manusia, hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar, meskipun kemudian gagal. Pemikiran Seneca ini sebenarnya lebih mengutamakan untuk menghargai manusia lain dalam berjuang. Kita ini dalam hidup sama-sama sedang berjuang. Orang lain pejuang, kita juga berjuang. Dan sesama pejuang, kita harus saling menghargai satu sama lain, meskipun mereka gagal. Mengapa harus begitu? Karena orang yang mau berjuang, mau mengupayakan tujuan yang pasti dalam hidupnya, dan yang menginginkan perubahan untuk hidupnya menjadi lebih baik dalam tingkatan apapun, ini sudah membuktikan bahwa mereka manusia yang berharga. Sesuai kodratnya, manusia sebenarnya hanya bisa sampai level berusaha. Sukses atau tidaknya, itu ada di luar ranah kita sebagai manusia. Karena Allah yang menakdirkan, Allah yang memutuskan apapun hasilnya untuk manusia itu. Dan yakinlah bahwa itu yang terbaik dari apa yang kita dapatkan nanti. Jadi, saat manusia sudah mau berjuang, berupaya, menghasilkan hal-hal yang besar untuk dirinya atau orang di sekitar dirinya, itu berarti sudah layak untuk kita hormati apapun bentuknya, dia layak untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Itulah beberapa kutipan dan pesan makna dari Seneca yang dapat kami bagikan untuk kalian.
Jika kalian mempunyai pemikiran lain dalam menafsirkan atau mengambil makna dalam kutipan dan pesan Seneca, silahkan komen di bawah, kita diskusi bersama. Karena kami juga mempunyai pemikiran yang terbatas dan masih perlu banyak belajar lagi dalam berpikir. Jadi tolong ingatkan kami jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.